Saya lupa sih ada ini cuy. Nah, oh mam, oh masih enak, standar cuy. Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kita bahas lagi di mobil BMW di akhir tahun. Kebetulan ini pas di akhir tahun menjelang tahun baru kesempatan, karena beberapa waktu masih sibuk ya guys. Ini dia new BMW X3 yang xDrive 2.0i, tapi bukan xDrive ya, yang X-Line gerak roda belakang. Bukan, kalau xDrive itu penggerak all-wheel drive. Ini yang xDrive 2.0 2022, dan ini yang LCI faceliftnya. Apa aja yang terjadi perubahan di generasi yang ini? Jadi menurut saya memang ada sedikit downgrade dari yang sebelumnya. Nanti kita ulas sama-sama, dan inilah wajah dari new BMW X3 X-Line xDrive 2.0i 2022. Untuk bagian depan, lampu masih menggunakan BMW LED. Seperti ini, nanti kita lihat kendaraannya. Bagian depan bumper, dia ada sensor parkir 1, di sini 2, 3, ada 6 titik. Seharusnya generasi ini dulu dia ada 360 kameranya guys. Namun untuk yang sekarang ini anehnya kita nggak jumpai lagi 360 kamera. Padahal ini ada tempatnya biasanya untuk 360 ya. Grillnya masih sama dengan chrome silver seperti ini, dan ini wajahnya kayak gini guys. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih penerangan lampunya seperti ini. Lampu hazard dia gantian sama yang di RL-nya seperti itu. Dan kita lihat juga high beam-nya. Nah, itu high beam-nya kayak gitu guys. Jadi penerangan lampu BMW seperti ini. Oke, lanjut ke bagian sisi engine guys. Untuk engine dia tidak ada perbedaan dengan yang generasi-generasi di seri 3 ya, seri 320. Mesin twin power turbo 2000 cc yang sama dipergunakan, itu sanggup menghasilkan tenaga 184 horsepower, torsinya 300 Nm yang disalurkan dengan 8 speed percepatan ya ke roda belakang. Ini yang xDrive, bukan yang X. Kalau ini yang kalau X tuh bisa all wheel drive, ini enggak. Ini gambaran untuk engine-nya, dan di bagian kap mesin belum ada peredamnya. Dan ini untuk kuncinya sama aja sih kuncinya. Saya memperlihatkan karena dia untuk yang generasi ini dari varian terbawah, kalian bisa lihat tuh di bagian atas tuh udah ada sunroofnya. Nah, sekarang saya mau coba, ini sekarang posisi terkunci ya. Saya mau coba buka semua jendela-jendelanya. Tapi sebelum itu saya mau cobain engine start stop dulu. Tuh, waga. Wow, suaranya sini. Full start. Ini masih full start guys. Wow, ini udah gini ya. Seri yang seri 2000 cc nya ya 20 lah. Nah, itu udah kayak gini. Oke. Sekarang kalau kita mau matiin, cukup 3 kali lagi. 1, 2, 3. Boom. Selesai. Langsung otomatis mati. Nah, sekarang ini contoh nih, misalkan kita agak jauh dikit deh. Misalkan nih saya masih mobil ini terparkir. Saya sekali lagi ya sering memberitahukan fungsi ini. Nih. Tahan. Maka jendela-jendela hingga sunroof dia akan terbuka, guys. Set. Tujuannya, misalkan mobil ini terparkir dan kondisi panas ya. Ini biarkan sirkulasi udara berganti dahulu. Set. Jika dirasa udah tutup lagi, tahan. Tunggu dulu sampai sunroofnya benar-benar tertutup. Nah, dan dari remote ini kalian juga bisa buka power tailgate-nya. Yuk. Nih, nah kalau kalian lepas, tailgate-nya juga akan terbuka sedikit aja. Kalau tahan lagi, udah tertutup lagi. Seperti itu. Pembahasan
Di belakang nanti. Untuk BMW untuk samping-samping kita lanjut ya. Dia kisi-kisi ini untuk aerodinamis pembuangannya itu bener-bener bukan fake. Jadi ini dia lubang sampai belakang. Jadi untuk bagian kaki-kaki dia benernya yang seri ini dia ada wheel doff-nya. Cuman kalau saya lebih suka yang full black seperti ini, wheel doff-nya dilepas aja. Jadi kelihatan lebih gimana gitu kan. Kalau wheel doff itu kan tang gitu. Ini kaki-kaki dia dengan profile untuk depan 245/50 ring 19 guys. Jadi cukup lumayan gede ya. Dan proporsional dengan fendernya. Dan ini juga untuk kisi-kisi dari pembuangan angin. Cuman ini yang saya belum tahu apakah beneran ada. Oh, malah ini malah tertutup. Jadi fake, yang ini fake. Ini untuk bodi yang samping menggembung, side skirtnya seperti ini. Dan tentunya tidak ada 360 kamera di bagian sini, udah nggak ada guys. Sayang sekali. Kemudian di bagian door trimnya ini silver chrome. Kemudian di bagian atas ini ada roof rack atau roof rail, panoramic sunroof ya. Dan ada shark fin antena. Bodinya sih nggak terlalu beda dengan yang sebelumnya. Oke, kalau bagian kaki-kaki belakang, kaki-kaki di BMW depan belakang itu profilnya sama 245/50 ring 19. Biasanya untuk yang M Sport dia memiliki trim M Sport ya, dia tapaknya lebih lebar. Oke, ini bagian samping-samping sudah. Kita lanjut ke bagian belakang. Untuk spoilernya tetap sama, rear defogger tetap ada, lampu-lampunya smoke black seperti ini. Oke, dan sekarang juga kita bisa lihat sama-sama nanti penerangan lampunya. Suara muffler kalian tadi juga udah denger ya. Wow, keren sekali. Sensor parkir tetap dipertahankan karena 6 titik sebelumnya ada 360 kamera, tapi yang sekarang malah 360-nya nggak ada. Dan itu mufflernya dia real, jadi bukan fake seperti itu. Dan ini dia S-Drive 20i. Oke, sekarang kita lihat pendarahan lampunya. Untuk lampu-lampu di BMW X3 ini tetap ada ya. Ini jadi untuk lampu parkir. Nah, kalian yang belum ngerti lampu parkir itu apa, saya mau peragakan. Kalau ini dipencet kanan kiri itu akan menyala berbeda guys. Nah, ini loh, kalau lampu parkir itu dipencet dia akan nyala. Nah, seperti ini. Kalau sebelah kiri ya sebelah kiri, sebelah kanan sebelah kanan. Tujuannya kalau kalian parkir, indikator di belakang tahu ini mobilnya lagi parkir kalau BMW. Dan itu pun biasanya lampu depan juga ikut menyala guys. Nah, satu sisi aja yang nyala, yang sana enggak. Oke. Nah, sekarang kita lihat pendarahan lampu di belakangnya. Kalau kita nyalakan guys, nah dia bentuknya seperti ini. Itu lampu remnya, high mount stop lamp, lampu hazard, lampu sen, dan juga yang kecil ini untuk fog lamp di belakang ya. Banyak banget kalian yang nggak ngerti fungsi fog lamp belakang kayak gitu. Jadi fog lamp belakang ini tujuannya berfungsi kalau hujan lebat kalian nggak perlu nyalain hazard. Benernya hazard kalau ada emergency aja. Nah, fog lamp yang kecil ini tujuannya kalian kalau berkabut, hujannya lebat, fog lamp ini yang kalian nyalakan. Oke. Dan ini untuk pendarahan lampu di bagian belakang BMW X3 S-Drive 2.0 yang X-Line. Oke, lanjut ke bagian belakang. No. Sekarang X3 yang, aduh, gimana ya, dengan berat hati mengatakan saya downgrade lagi. 360 kagak ada, kick sensor kagak ada. Lu mau sampai teol gini kagak mungkin bisa. Sudah kagak ada. Jadi back to basic. Remote pencet di dalam sana, ini itu aja. Jadi bye kick sensor untuk I don't know sampai kapan, kita belum tahu. Kita tunggu aja dari informasi dari BMW-nya. Ini untuk separator dan untuk penutupannya. Ini bagian bagasinya, ini masih terbungkus stiker ya. Terus kita di BMW biasanya kita nggak menjumpai ban, karena ban yang dipergunakan BMW rata-rata udah RFT, run flat tire ya. Jadi biasanya ada toolkits untuk perbaikan ban di sini. Kurang lebih kayak gini untuk bagasinya. Kalau kita pelipatan bagian jok ini, bentar saya lihat dulu tombol di sini. Ini untuk hub, kemudian di sini untuk power outletnya. Oke, di sini juga ada hub untuk cantolan juga sama, ya. Kemudian untuk storage juga, lampu-lampu di sini udah LED kanan kiri, penerangan untuk bagasinya
tuh lampu LED. Jadi untuk pelipatan dia kita nggak bisa melakukan dari belakang gini guys, jadi harus dari sini. Nah kayak gitu, tapi enak, teks one push aja di sini, tak langsung merebah. Space-nya jadi gede, dan ini juga bisa kalian lepas dan simpan di bagian dalam sini ya, kayak gitu. Space-nya jadi lebih luas untuk bagian belakang. Noh, lihat space-nya jadi luas sekali. Nah sekarang kita masuk ke bagian tengah dulu, dan penutupannya ini bisa langsung tutup atau langsung kalian mau tinggal ada locknya, ini tutup, tinggal langsung dia otomatis ngelock kayak gitu guys. Walah. Yuk masuk ke bagian dalam. Tapi sebelumnya saya balikin dulu kursinya guys, seperti ini. Wah, mantap juga loh guys kursinya. Oke, saya balikin dulu. Kursi-kursi udah esofik ya. Sekarang kita lihat bagian door trimnya. Dia ada ambient light ya. Ambient light. Saya cuman agak risih aja, ada temen yang YouTuber ngomong ambient jadi ambient. Ambient, kok jadi ambient light gitu. Nah ini udah panel empuk, ini udah kayak wood ya. Jadi untuk ambient lightnya dia atas bawah kayak gini, dan bagian door trim ini ada X, jadi di bagian sini ada X-nya. Kemudian kalau kita lihat dari kabinnya dia seperti ini, joknya, udah kulit guys ya, udah mewah seperti ini. Wow. Kemudian untuk armrest tentunya harusnya ini udah ngelok kayak gini biasanya ya, ngelok gini. Jebrek langsung kunci di sini untuk cup holdernya. Nah, kemudian di bagian sini dia ada coakan keras. Dia untuk coakan untuk lutut. Kemudian kalau saya masuk ke bagian dalam, di bagian panel AC dia udah ada pengaturan AC-nya dan ada USB Type-C untuk charging 2 slot. Dan ini pengaturan udah untuk pengaturan suhu ya, berarti udah triple zone. Kemudian seat pocket kanan kiri. Kemudian untuk bagian atas ini belum tertutup sempurna. Lampu-lampu kabinnya seperti ini, dan ini udah retract seperti ini. Lampu kabin bisa kita matikan, atau mau satu sisi aja atau dua-duanya. Seperti itu. Ini dia untuk panoramic sunroofnya, nanti kita lihat dulu. Dan ini layout di bagian kabin depan. Dia masih menggunakan iDrive yang belum terbaru ya, masih 7. Kalau yang terbaru bakalan yang kayak si seri 3 kemarin. Dan di bagian jok belakang ini kita bisa lebih tegakin. Ini sini ada tuas guys. Jadi ini posisinya saya tarik, tek, set, ini naik. Ini posisi paling tegak seperti ini. Kurang nyaman sih. Jadi kalau mau lebih rebah, ditarik, set, mundurin. Dan ini posisi paling rebahnya segini. Space-nya di sini sama atas ini ya, itu luas sekali, dan duduk di sini cukup nyaman. Lanjut ke ruang kabin utama atau passenger depan. Door trimnya sama, panel empuk, dan ada ambient light birunya atas bawah. Kemudian juga ada di bagian sini ada X-nya lagi ya, depan belakang ada panelnya di sini, panel empuk. Dan ini bagian audionya nggak ada label-label premium sound ya, cuma nanti kita lihat di bagian bawah. Kita akan lihat ada seal plate BMW yang bukan chrome tapi yang panel plastik. Joknya juga dia sudah elektrik tapi belum ada memory seat. Dan untuk leg support tetap ada ya, jadi kalian yang tingginya sampai 190 butuh leg support yang bagus, cuman dia itu cuman maju mundur, naik turun, reclining aja. Di bagian sini, wow, panel-panel kayunya kayak gini, ambient lightnya, kemudian untuk storage-nya, boom, soft opening. Nah, untuk kabin utamanya guys tetap sama, panel-panel empuk dengan door trimnya, ambient lightnya. Dan di bagian sini untuk pengaturan dari door lock sama locknya, dan ada memory seat di sini. Untuk bagian sini ini untuk power window-nya semua udah all auto. Ini kerasa tek tek tek. Ini terasa bagian door pocketnya, dan ada cup holder di bagian sini. Kalau kita lihat sini, ini untuk panel dari lampunya masih model putar, bukan tombol yang terbaru ya. Ini untuk dimming untuk lampunya ya, untuk ini loh, kalian bisa lihat supaya saya redupkan. Nah, ini dimming ya. Kemudian di sini ini ada storage lagi, dan ini soft opening. Nah, keren kan?
Sekarang kita lihat di bagian bawah, seal plate-nya sama sih, masih hitam modelnya. Kalian suka yang mana, yang model hitam atau yang plat? Kemudian di sini untuk pengaturan dari electric seat-nya, cuman di sini nggak ada pengaturan untuk lumbar guys, ya. Kemudian ini joknya udah sporty banget, cuman di bagian jok ini memang tidak ada untuk hot atau cool seatnya. Menurut saya sih ada sedikit yang perlu menurut ini mungkin bisa pesan untuk message ke BMW ya. Ini saya masuk ke bagian dalam mobil, karena ini nih, nah posisi upper nih, ini nyentuh di kaki guys. Saya tinggi 170. Kalau ini leg supportnya saya, nah naikkan gini baru saya nggak terlalu terantuk, tapi masih betisnya masih terasa dengan upper. Guys, untuk dari kemudi ini enak banget, tapi nggak setebel yang seri 3 kemarin. Gripnya di sini ini empuk. Di bagian sini ini untuk pengaturan volume, audionya. Di sini untuk safety juga ada cruise control, ada limit speednya kita bisa set, bisa atur. MID-nya masih belum yang model baru, masih menggunakan iDrive 7. Boom. Ini dia ada mobilnya, gambar mobilnya. Kemudian kita bisa atur di sini, dan udah ini ya high beamnya auto di sini untuk pengaturan lampu-lampu sebelah sini. Udah ada pedal shift, pengaturan wiper juga sudah auto. Di sini ada baterai, konsumsi bahan bakar. Kemudian kalau kita pencet lagi, dia ada untuk total jarak tempuh, waktu, bla bla bla. Dan ini untuk mengetahui torsi kita, power kita pada saat kita berkendara. Dan ini gravity sensornya. That's all. Kalau kita pencet ini mode comfort. Kalau kita eco, dia tampilannya seperti ini, biru, dan di layar juga biru. Kemudian comfortnya jadi orange kayak tadi, dan kemudian sport. Nah seperti itu guys. Jadi mode-modenya kalian bisa lihat. Ini kalau nyambung ke Apple CarPlay, Android Auto, petanya bakalan juga ikut muncul di sini. Kemudian ini untuk cruise control tidak bisa diaktifkan. Cuman ini cruise control belum yang adaptif ya guys. Di sini nggak ada pengaturan jarak di sini. Head unitnya untuk layar juga serasa lebih gede di sini. Panel-panel AC masih ada di sini karena modelnya masih belum yang terbaru. Nanti harusnya sih kalau seri 3 kemarin udah perbaikan, harusnya next pasti ada. Dan di sini ada intelligent auto. Kalau kita pencet untuk safety-nya udah bagus. Namun sayangnya minus dari kamera 360 itu tadi, bisa all on, individual, atau dikonfigurasi mana. Jadi ada intervensi setir kalau kita pindah jalur, anti tabrak, peringatannya. Nah ini yang masih ada juga nih, kayak gini nih, gesturnya ini masih ada. Ini hazardnya kalau kita pencet dia ikut berkedip ya, sama seperti ciri khas BMW lainnya. Pendingin dan untuk AC dia udah dual zone, dan untuk AC untuk arah semburan maksudnya untuk anginnya itu jadi satu. Yang terpisah itu adalah untuk temperatur kanan kiri. Ini low, paling low itu 16,5, berarti bisa 16. Paling panas kita lihat 26, 27, 28, berarti 27,5, berarti paling panas 28 derajat di sini. Wah, langsung agak hangat-hangat gitu deh dikit. Di sini, dan ini untuk tombol-tombol audionya kayak gini. Jadi kalau kita pencet-pencet bisa langsung nyambung ke sini kayak gitu. Guys, kemudian di sini ini ada logo X3 dan juga ada slot di sini untuk USB, masuk nyambung ke USB-nya. Untuk storage kita bisa tarik seperti ini, tapi bukan yang otomatis. Dan di bagian bawah ini memang kelihatan ada logo untuk wireless charging, guys. Sedangkan kalau kita taruh handphone di sini, dia nggak bakalan ngecas, nggak ada tombol untuk wireless charging. Di settingan pengaturan umum biasanya di sini ada pengaturan mengaktifkan wireless charging, dan ini kagak ada. Dan di sini dia ada slot yang mungkin menurut saya ini memang untuk kunci, jadi slot untuk kunci penyimpanan seperti ini, kayak gini. Dan di bagian sini ada untuk 2 cup holder, ada power outlet di sini. Di sini untuk commander kita atur, misalkan kita nggak mau touch di sini, kita bisa atur di sini. Nah, sambil nyetir seperti itu. Dan masih ada tuas transmisi di sini. Menariknya kalau yang di seri 3 udah nggak ada tuas seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini udah ada parking elektrik, udah ada auto hold, mode berkendara, engine start stop, di sini ada auto idling, parking assist di sini. Dan kalau kalian lihat di sebagian sini ini kosong. Harusnya ada 360 kamera, udah nggak ada. Traction controlnya di sini. Terus udah kita shortcut juga di sini. Kalau kita swipe ke bawah, menu utama, tujuan terakhir, panggilan telepon, notifikasi, bantuan, display,
Kemudian di sini media kita bisa atur radio, USB radio, bla bla bla, perangkat seperti biasanya. Kemudian lanjut ke komunikasi, ini nyambung ke handphone. Untuk navigasi yang tadi ya. Oke, untuk car, pengaturan mobil, info berkendara, kita bisa di sini display sportnya, bisa kita lihat di sini. Yang saya suka, kalian berkendara, torsinya semua bisa, PSI dan macam-macam bisa kalian ketahui dengan seksama. Ya, kita masuk ke analisis pola pengendara. Kalau kita udah berkendara ya, aliran energi ini bisa kita lihat dari mesin karena dia penggerak belakang. Status kendaraan, dia ada pengaturan, pengecekan tire, indikator bannya, level oli, pesan bla bla bla, keperluan servis, kebutuhan servisnya. Ini ada pengaturan umum seperti ini. Nah, ini yang tadi. Jadi ada pop up ya, pengaturan standarnya lah, tanggal, waktu, unit, suara, bla 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 kayak gitu. Kemudian mode berkendara bisa kita atur di sini. Untuk batas kita menggunakan mode eco atau sport individual, itu kita bisa atur nih. Kalau sport itu mau sport apa? Bagian dari suspensinya, kemudinya, mesinnya, semua sport kah atau mau diganti-ganti, kalian bisa custom di sini. Pro, Eco Pro juga bisa nih. Bisa kalian atur seperti ini, efisiensi agar kalian bisa berkendara lebih efisiensi kayak gitu, guys. Nah, comfort semua bisa kalian atur, mode berkendara di sini. Pengaturan cahaya di luar kalian bisa nyalakan. Kemudian lampu sen, welcome light-nya juga bisa kayak gini nih. Kemudian di sini ada fungsi pengemudi. Ini untuk safety-nya, keamanan peringatan. Jadi kalau keluar jalur, dia akan ada feedback di setir. Nih feedback rodanya ini kuatkah atau sedang atau dikurangi. Jadi kalau ini fungsinya, ini yang penting yang banyak orang nggak tahu. Safety itu penting. Pada saat kita ngantuk di jalan, kita nggak sadar, kita akan sedikit meleng dikit. Ini beberapa derajat kita akan dibangunkan, karena dia menganggap kita keluar jalur. Itu fungsinya. Ya, untuk display di sini pengaturannya kalian bisa sesuaikan dengan mode berkendara atau kalian pilih di sini. Ya, untuk pintu, akses pintu semua safety diatur. Kalau kalian mau buka, tutup dan pengunciannya semua diatur di sini. Kemudian untuk penerangan interior, ambient light-nya bisa kita atur, warna-warna lampu bisa kita ganti, mau biru putih. Jadi atasnya itu ada biru, ada putihnya, bagian atas putih, bagian bawah biru. Karena yang saya pilih adalah di sini biru dan putih. Misalkan saya ganti hijau, berubah hijau, atau hijau putih, putih hijau bawahnya ungu. Nah, seperti itu. Ambient light memang di sini nggak terlalu banyak banget, guys. Kemudian kenyamanan suhu kita bisa atur ya. Ini pada saat engine start, AC-nya ikut nyala kah, mendinginkan suhu dalam mobil atau tidak. Seperti itu. Pemrograman tombol kunci semua bisa kalian atur. Nah, sekarang kita lihat bagian sini. Di bagian atas ini ada untuk vanity mirror, ada untuk penempatan slot kartu ya, juga misalkan e-tol kita udah auto sini. Kemudian lampu-lampu dimmingnya, atau kalian mau perbendar semua, boom. Ini yang saya suka di BMW, terang banget meskipun LED tapi warm. Nah, sekarang saya mau perlihatkan ke kalian untuk dia bagian panoramic sunroofnya, boom. Kita pencet lagi, set, seperti ini, kedap banget. Biasanya segini, apakah bisa mundur lagi? Nah, masih bisa mundur dan seluas ini. Oke, sekarang kita tutup lagi. Biasanya dia akan ngikut yang tirai belakangnya. Apakah ngikut? Oh enggak, berarti harus manual lagi ya. Kemudian di bagian sisi penumpang tentunya juga ada vanity mirror dan udah ada cermin, plus ada untuk slot kartunya di bagian sini. Sekarang waktunya kualitas audionya. Ouch, saya lupa. Jadi ada ini cuy. Nah. Oh, mam. Oh. Masih enak. Standar cuy. Kalau saya sih nggak perlu ganti audio ya. Standar dari BMW ini udah memuaskan banget. Wow. Ini panel empuk juga. Udah auto dimming di spionnya. Wes enak, no debat, wes enak sungguhan. Dengerin. Wah. Wes uraan, wena wes.
Ini. Nah, ini yang bentar, kayak kalau pause-nya kadang yang gampang-gampang susah untuk pause. Yang kadang ya memang sih akhirnya ditiadakan sama BMW karena mungkin ini tadi. Masa congor gini. Kadang bisa. Nggak bisa kan? Tapi kalau gini ini masih bisa. Jadi inilah kadang yang mungkin kendala ya. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi akhirnya mungkin BMW meniadakan fitur ini, gestur ini di seri 3 yang terbaru yang udah menggunakan iDrive 8. Jadi kurang lebih kualitas audionya kalian bisa dengar, kualitasnya itu enak banget meskipun masih standar menurut saya loh ya. Dan demikian untuk ulasan BMW X3 S-Drive yang 2.0 yang X-Line 2022 yang LCI. Jadi next pasti akan muncul yang udah menggunakan iDrive 8 dengan display yang lebih gede, yang curve itu ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya di dunia otomotif maupun gadget. Sampai jumpa and bye-bye guys.